Nah, kasus berikutnya saya akan sampaikan istilahnya adalah overbooking. Ya, overbooking ini adalah salah satu implementasi revenue management juga, yang mana kita harus melakukan spare, ya, menyisakan atau bahkan menambahkan kapasitas seolah-olah kapasitas kita itu melebihi dari kapasitas yang kita miliki, guna mengantisipasi adanya cancellation, ya, atau bahkan jumlah yang dibeli melebihi dari yang ekspektasi kita, ya. Di mana saya sudah menjelaskan ke teman-teman ada istilah spoilage dan juga spill, ya. Akan saya jelaskan sebentar lagi. Oke. Nah, ini untuk yang kasus overbooking. Oke, jadi saya akan ambil salah satu kasus, ya. Yang paling sering mengimplementasikan overbooking adalah airline, ya, atau maskapai penerbangan. Biasanya teman-teman bisa mendapatkan harga penerbangan itu berbeda-beda. Contohnya salah satu maskapai seperti AirAsia, ya, mereka biasanya memberikan masa waktu, ya, periode waktu teman-teman untuk membeli, tapi untuk penerbangan masih di tahun depan misalnya. Jadi masih jauh di depan. Tapi teman-teman diminta untuk membeli sekarang dengan harga yang tentu lebih murah daripada nanti kalau teman-teman beli di dekat-dekat hari H di tahun depan, gitu ya. Nah, itu adalah contoh overbooking yang mereka lakukan. Nah, ketika mereka membuka angka tersebut, biasanya harganya lebih murah. Nah, itu adalah um, implementasi dari spill, ya. Jadi udah di spill duluan. Kalau spill itu istilahnya kan kalau film gitu ya, itu kan udah dibocorin duluan gitu ya. Endingnya gimana, kemudian mati apa enggak pemeran utamanya. Jadi udah spill duluan. Nah, spill ini juga perlu dijaga agar customer tidak banyak beli di uh, harga spill ini gitu. Karena kan di harga spill pasti kita menawarkan lebih murah. Sehingga kita perlu menerapkan kuota, gitu ya. Nah, kalau kebanyakan spill ya nanti ada biaya yang harus kita tanggung gitu. Nah, di sini ada cost of spill. Jadi per seat yang dijual dengan harga spill, kita harus menanggung sebanyak $5 per seatnya gitu ya. Jadi ini yang tentu akan kita minimasi. Oke. Kemudian ada contoh yang spoilage. Spoilage itu gimana? Seandainya spillnya kita batasi nih. Oke. Begitu kita batasi, ternyata nggak ada orang yang mau beli gitu. Nah, akhirnya ada kapasitas yang tidak terpenuhi gitu ya. Nah, itu adalah contoh yang spoilage. Nah, jadi kalau ada bangku yang tidak terpenuhi, nggak ada customernya gitu ya, maka kita harus menanggung sebesar $10 per seatnya. Jadi kedua hal ini yang sama-sama harus kita hindari gitu ya. Nah, pada kasus contoh um, overbooking, itu kita mengasumsikan bahwa demand-nya bentuknya adalah distribusi normal. Ya, jadi ini adalah asumsi yang kita gunakan. Oke, biasanya dalam distribusi normal kita akan punya min sama punya standar deviasi biasanya. Nah, ini yang akan kita cari gitu ya. Dalam kasus ini kita sudah dapat ya minnya sebesar 800, kemudian standar deviasinya adalah 400. Oke ya. Nah, untuk nyari berapa angka yang harus dilebihin, gimana Pak? Gitu, ya, atau overbookingnya. Oke, maka pertama kita cari S bintangnya dulu. S bintang itu apa sih? S bintang itu adalah probability that cancellation will be lower than or equal to 0 bintang. Ya, kok 0 sih? O bintang, ya, overbooking. Jadi kita perlu tahu probability-nya dulu, kira-kira berapa sih probabilitasnya gitu ya, bahwa rate cancel-nya ya atau rate spill dan spoilage-nya ini itu akan di bawah angka overbooking kita. Let's say, misalnya kita akan men-state overbooking kita di angka 1.000 gitu ya. Jadi kalau kita punya kapasitas airline 5.000 ya, 5.000 penumpang, ada nggak ya? Kalau Airbus mungkin yang gede ada ya, 5.000 penumpang gitu ya atau 500 penumpang, kemudian kita state bahwa overbookingnya adalah 100 misalnya, gitu ya. Jadi kita seakan-akan menjual 600, padahal kapasitas yang kita miliki 500. Nah, apakah angka 100 ini tuh sudah mencukupi sebenarnya dengan kondisi cancellation yang kita miliki, recordnya, gitu ya. Nah, maka kita perlu tentukan dulu probabilitasnya berapa sebenarnya.
Oke, maka kita harus ngitung S bintang dulu. Rumusnya apa, Pak? Rumusnya adalah CW dibagi CW plus CS. CW-nya adalah cost of spoilage, kemudian CS-nya adalah cost of spill. Ya, jadi 10 dibagi 10 plus 5, teman-teman akan mendapatkan probabilitas sebesar 0,667. Ya. Oke, kalau sudah dapat S bintangnya, maka baru teman-teman nyari O bintangnya, yaitu overbookingnya. Nyarinya gimana? Pakai rumus norm if ya, atau normal. Jadi inverse-nya dari distribusi normal ya. Rumusnya norm if dalam kurung S bintang, kemudian teman-teman masukkan min-nya sama teman-teman masukkan standar deviasinya. Output dari rumus ini adalah angka overbooking yang teman-teman tetapkan nantinya, gitu ya. Oke, saya pakai norm if, S bintangnya saya taruh di, kok C28 ya? Oke, saya ganti dulu ya. Ini saya hilangkan. Oke. Ini ya. Oh, sorry. Probability-nya adalah ini, 0,667. Min-nya adalah 800. Standar deviasinya adalah 400. Ini ya. Oke, didapatkan 97,29. Karena seat nggak bisa dalam desimal, maka teman-teman boleh round up, boleh round down. Ya. Tapi kalau saya lebih prefer untuk kondisi ini, saya memilih round down. Ya. Oke. Mungkin nanti kantornya teman-teman atau tempat teman-teman bekerja memberlakukan round up boleh-boleh saja gitu ya. Itu tergantung preferensi aja. Karena semakin gede overbooking, maka probabilitasnya kita juga perlu tanggung gitu. Kalau misalnya kita round up, berarti kita ada satu kursi yang kita masukkan kuota yang mana kita harus bertanggung jawab gitu bahwa angka itu ya harus terjual gitu ya. Kalau saya prefer di angka 972. Oke. Jadi kesimpulannya adalah airline tersebut perlu menambah kuota sebanyak 972 dari 5.000 seats yang dijual secara normal gitu ya. Jadi kalau misalnya 5.000 ini kemudian mau dibagi-bagi gitu, ada sebagian yang dijual dengan harga X, ada yang dijual dengan harga X plus 10 misalnya, atau ada kuota yang dijual dengan harga X plus 20, maka 972 ini perlu disebar di beberapa harga tersebut gitu ya. Yang jelas kita perlu menambahkan 972 ini untuk mengantisipasi kondisi spoilage dan kondisi spill-nya. Gitu ya. Ini lebih simpel, kita nggak menggunakan solver. Cuma ini applicable digunakan di berbagai industri, salah satunya adalah kondisi industri airlines ya, yang sampai sekarang masih menggunakan overbooking untuk menentukan um, dan memaksimalkan profit yang mereka target gitu ya. Oke, jadi tuntas sudah semua revenue management yang saya ajarkan ke teman-teman. Hopefully ini bisa menjadi bekalnya teman-teman. Ini akan saya post di YouTube, nanti silakan dicek. Mungkin akan saya potong-potong tergantung worksheet-nya supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami dan tidak lama-lama nontonnya gitu ya. Ngepostnya enak gitu. Nanti silakan teman-teman tonton. Nanti juga akan saya buat post testnya agar teman-teman bisa lebih memahami materi yang akan saya ajarkan siang hari ini dan juga sebagai pengganti absen bahwa teman-teman sudah mengakses materi saya gitu ya. Sekian dulu teman-teman materinya, mudah-mudahan manfaat bagi teman-teman semuanya. Saya tutup akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.